الرحمن الرحيم من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤتيه منها وما له في الآخرة من نصيب. قال النبي صلى الله عليه وسلم الصوم لي وأنا أجزي به إلى آخر الآية والحديث. صدق الله العظيم وبلغ رسولنا بالحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadratil mukarramin, sekedar para alim ulama, para kiai, para habaib, para asatidz, wabil khusus Sunan Mukarram, Ustaz Jamal, Ustaz Agus, para asatidz yang tidak saya sebutkan satu persatu namun tidak mengurangi rasa ta'zim dan mahabbah saya, yang ketua beserta para pengurus mushola wal mukminin, hadirin hadirat yang mudah-mudahan diberikan Allah Subhanahu wa taala puji syukur senantiasa dimanapun kehadirat Allah. Tadiring salawat serta salam semoga Allah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad. Alhamdulillah, dan sampai juga salat tarawihnya di malam yang ke Alhamdulillah, malam yang ke-9. Sisanya masih baru malam 9 aja udah lelah betul. Tadinya saya kalau nggak diingetin saya tidur. Benar. Tadi itu pagi itu saya ke Halim itu ngurusin jamaah haji bus. Jadi jamaah haji bus ini ada 40 orang, jadi saya harus bawa dan juga PTS sampai siang tadi. Masalah Allah. Saya cepat sakit itu. Jadi saya ninggalin rumah yang sering. Kayaknya kalau ada yang mau beli rumah saya sering 100 meter silakan. Ya silakan. Yang saya tinggalin sering di sana itu sepi nggak ada yang berlalang. Enak tidur di sana. Makanya saya pindah ke sini, alhamdulillah ya Allah. Jangankan pagi jam 2 malam di sini ramai apa nggak? Jadi saya teman apa? Teman banyak makanan di sana. Enak bener. Makanya saya tinggalin di sana, biarin deh tinggal di sini. Makanya kalau ada yang beli silahkan beli. Ya. Nah, hadirin hadirat yang mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Indahnya Ramadan, bahkan dikatakan oleh para alim ulama syahrul Ramadan syahrul sa'idah. Syahrul Ramadan syahrul sa'adah. Kata para alim ulama, bulan Ramadan itu adalah bulan yang penuh dengan sa'idun, kesenangan, kebahagiaan, keindahan. Kira-kira kalau Ramadan ditambah lagi kata Rasulullah, kata para alim ulama, Ramadan 2 bulan kita puasa, kira-kira senang apa sedih? Bohong. Sebulan aja udah ngapa-ngapain, sholat tarawih. Allah Akbar. Saya akuin kuatan yang sepuh-sepuh sholat tarawih. Ini kita yang muda aja gitu, Allah Akbar. Ini udah full deh. Yang sepuh Allah Akbar. Tapi ingat Pak, ingat sholat tarawih. Bunyi apa enggak? Bunyi. Nah, itu krek. Mohon maaf, kalau bangunan itu udah reot. Bangunan itu udah reot. Makanya makin ke sana, bangunan itu bukan makin kuat, tapi makin sama kayak manusia. Makin ke sana makin reot, makin oleng, udah macam-macam. Nah, ini indahnya bulan Ramadan, sekalipun seperti itu indah bulan Ramadan itu. Kenapa? Karena apa sih yang gak ada di bulan Ramadan? Apa sih yang gak hebat di bulan Ramadan? Apa sih yang gak indah di bulan Ramadan? Apa sih yang gak gembira di bulan Ramadan? Yang paling gembira di bulan Ramadan, terlebih-lebih mau akhir Ramadan, yang paling gembira adalah orang yang kerja dapat apa? Betul? Bener mana? Yang kerja dapat THR. Ustaz dapat apa? Agaknya kadang-kadang tadi aja bagus amat ini apa namanya, sarungnya semakin orang, mohon maaf, dari tahun 90 saya di Jakarta lah, persisnya di belakang Gajah Mada.
Dari tahun 90 nggak pernah beli yang namanya sarung, nggak pernah beli yang namanya sampai hari ini. Itu dia. Nggak pernah. Ini aja tahun 2000 nih hasilnya baru dipakai sarung. Allah. Tapi orang kerja mah dapat THR, alhamdulillah. Kira-kira istri kita di bulan Ramadan dikasih THR apa? Saya tanya istri dikasih THR apa? Kasih ton. Nah, makanya para alim ulama menyampaikan tadi dikatakan sahur Ramadan sahur sa'adah. Kan bilang ya, ada nyanyiannya, ada burdahnya, betul. Sahur sa'adah, bulan penuh dengan ketenangan, kebahagiaan, keindahan. Sampai-sampai di bulan Ramadan, mohon maaf, di bulan yang lain yang namanya biji salak keras di bulan yang lain. Tapi di bulan Ramadan biji salak betul apa mana? Saking empuknya, Allahu Akbar, alhamdulillah. Yang kata yang ngomong-ngomong, alhamdulillah. Biji biji salak empuk di bulan Ramadan begitu. Makanya mulia di bulan Ramadan. Nah, ada satu kali baginda tercinta Rasulullah SAW sebelum datang bulan Ramadan. Rasulullah SAW didatangi oleh malaikat Jibril, ditegur oleh malaikat Jibril. Karena saking sayangnya Rasulullah, saking disayangnya Rasulullah, makanya Nabi Sa'adah, Nabi yang betul-betul disayang oleh para malaikat adalah Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Paling disayang. Saya yakin bapak-bapak yang ada di hadapan saya semuanya sayang sama perempuan. Benar apa enggak? Benar apa enggak? Saking sayangnya di rumah melihat istri sayang, di tempat kerjaan melihat teman Sayang. Makanya syahrul sa'adah, saking disayangnya baginda tercinta Rasulullah SAW itu, malaikat Jibril itu selalu melihat Rasulullah, malaikat Jibril itu selalu mendampingi Rasulullah SAW. Saking cintanya malaikat Jibril para nabi semuanya, kalau Rasulullah SAW hadir itu para nabi mengucapkan min zaniyati wada wajabah tercinta Rasulullah itu mencurin air mata. Kira-kira kita kapan dikucurin air mata sama istri kita? Pernah mencurin air mata istri kita buat kita? Pernah apa belum? Kira-kira kapan? Sampai hari ini belum pernah kan ditangisin sama istri? Saya tanya, sampai hari ini pernah nggak ditangisin sama bini? Kali istrinya nangis tiap hari, kenapa? Disakitin, gak pernah dikasih makan, gak pernah dikasih duit, yang ada diomelin terus begini. Ya Allah. Jadi Rasulullah SAW itu, para nabi itu mencurin air mata. Sampai Nabi Allah Adam dalam satu keterangan dikatakan fahabba ilaih, Nabi Allah Adam sambil memeluk baginda tercinta Rasulullah. Itu Nabi Allah Adam sambil memeluk pundaknya Rasul. Pundaknya Rasul itu banyak air mata Nabi Allah Adam alaihissalam. Sama guru kita pernah nangis. Katanya pernah nggak nangis? Sama orang tua pernah nangis? Ngapain minta duit? Warisan gak dikasih, nangis. Allah, aneh kita nangisnya ada gitu. Kalau para nabi itu nangis terharu,
dalam satu keterangan Nabi Allah Yusuf alaihissalam, Nabi Allah Yusuf itu nabi yang paling ganteng, tapi ternyata ada yang lebih ganteng nabi itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai Nabi Allah Yusuf malu dikatakan oleh kaum-kaumnya bahwa ketika kaum Nabi Allah Yusuf melihat Nabi Allah Yusuf itu ada seorang perempuan, kaum Nabi Allah Yusuf itu dia sakit, tapi begitu melihat kegantengan Nabi Allah Yusuf, begitu itu perempuan sakit, begitu melihat kegantengan Nabi Allah Yusuf, dia jadi sembuh. Tuh, kira-kira pernah nggak? Begitu lagi tidur istri ngomong, ya Allah, apalagi lagi tidur nggak begini, gigi ompong, ada bini yang ngomong, ya Allah Pak, ya Allah, alhamdulillah, tetap sekalipun ompong bapak ganteng. Begitu pas istrinya ngomong begitu, lantas suaminya ternyata merem-merem ayam. Begitu kedengeran, begitu bangun lakinya, lu bohong. Ngeledek. Tuh saking itu perempuan, saking melihat kegantengan Nabi Yusuf sembuh. Ternyata kata Nabi Yusuf, ya Allah, begitu melihat Rasulullah SAW, bahaba ilaih. Nurun fauqa nur, turun ala nur, cahaya di atas segala cahaya. Akhirnya Nabi Yusuf pun memeluk baginda tercinta Rasulullah SAW di langit yang ketiga. Meluk keras Nabi Yusuf. Lantas di pundak Rasulullah pun itu ada tetesan air mata Nabi Yusuf alaihissalam. Ya Allah, ternyata di pundak Rasulullah kanan kiri itu semuanya para nabi nangis. Padahal Nabi yang paling muda, Nabi yang paling akhir, betul. Tapi ternyata Nabi-Nabi yang sebelumnya, sampai dari mulai Nabi Adam sampai Nabi Isa, itu semuanya nangis di pundaknya Rasulullah SAW. Makanya ada dalam keluarga itu ada anak yang paling bontot. Ternyata anak itu, mohon maaf, rezekinya berkah, akhirnya nabung memberikan keberkahan untuk kakak-kakaknya yang di atas. Ada yang begitu? Memang Rasulullah begitu. Jangan mentang-mentang kayak yang bilang yang muda ini berkah rezekinya. Bukan saya yang berhak untuk memberikan kepada kalian, kalian yang berhak untuk memberikan kepada saya. Enggak begitu. Jangan seperti itu. Seperti Rasulullah itu. Makanya Rasulullah, mohon maaf, kalau duduk sama yang pendek, Rasulullah setara dengan yang pendek. Kalau duduk sama yang tinggi, Rasulullah setara dengan orang yang tinggi. Itu Rasul. Mulianya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala sementara doa kita akan dikabul Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana? Ya Rasul. Ada pertanyaan kepada Rasulullah SAW daripada para sahabat. Pertanyaan itu karena Rasulullah menyampaikan bahwa sebelum Ramadan ini sudah dibuka pintu langit dan pintu surga. Bagaimana ya Rasul? Akhirnya Rasulullah melanjutkan hadis ini dari Allah Subhanahu wa taala. Karena hadis ini adalah hadis qudsi. Lantas kata malaikat Jibril, ya Muhammad, hadhihi lailah tuftahu fi abwabus sama wa babur rahmah. Ya Muhammad, ini malam Jibril bahwa dibuka pintu langit dan pintu surga. Rasulullah langsung bangun itu malam. Rasul enggak memikirkan capek dan lain sebagainya. Rasul langsung bangun malam itu. Karena Rasulullah dalam keadaan lelahnya Rasulullah SAW. Begitu dibangunkan oleh malaikat Jibril, Allah Akbar. Rasul enggak marah. Rasul terima kasih sama malaikat Jibril.
Rasul langsung ambil wudhu dan sholat. Kira-kira kalau kita dalam keadaan capek, dibangunin tengah malam bersama bini untuk sholat malam, terima kasih sama marah. Marah. Kakek-kakek aja marah. Jangankan anak muda, benar? Marah. Kadang tidur di musola, dibangunin sama teman. Bukan terima kasih, malah nanya, jam berapa? Jam 2. Mau bego, baru jam 2 udah dibangunin. Ada orang yang begitu? Innalillahi. Bukan terima kasih. Bukan terima kasih. Malah dibangun, malah bilang bego. Nggak boleh begitu di bulan Ramadan, insya. Berterima kasih bangunin jam 2. Udah, alhamdulillah. Emang mohon maaf, ngomong bini, ngomong tanya jam berapa, Bu? Udah dibangunin 1:30. Oh, lu mikir bego baru 1:30. Kata Ustaz juga kalau sahur itu takhiru sahur, akhir sahur jam 4. Ini baru 1:30 bego. Malam berantem. Terima kasih. Rasul bangun, begitu bangun fakul qosalli warfa rasuka wadaika ila sama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sholat. Habis sholat Rasulullah, makanya kata malaikat Jibril itu, lihat Muhammad, kalau Rasulullah doanya langsung dikabul Allah Subhanahu wa taala. Doa Rasulullah semangat, baik pagi, siang, sore, malam, ke pagi lagi Rasulullah kalau berdoa itu semangat. Apa? Tangannya sejajar dengan bahu, dengan pundak kita. Kadang-kadang tangan di bawah ditaruh di atas paha. Ya Allah, nggak pantas kita nggak dikabul. Nah, itu mohon maaf, yang tangan ke atas mohon maaf, itu pengen dikasih terus. Jadi paha ditaruh, jangan. Kalau berdoa itu begini, sejajar. Minta sama Allah, kata malaikat Jibril, lihat tuh doanya Rasulullah langsung dikabul karena Rasulullah semangat. Kayak orang kerja, kadang-kadang tanggal mohon maaf, akhir bulan, bener nggak? Kenapa ya? Karena mau gajinya. Begitu deh tanggal 10, tanggal 15, udah Rasulullah. Kadang-kadang mohon maaf, apalagi lagi sholat udah ada pisang. Ya Allah, saya dari belakang tadi lihat pisang mulu. Kira-kira yang salah saya apa yang naruhin? Marbot. Cuma kopinya, kopi pahitnya nggak ada. Udah nggak jadi, saya udah langsung pulang. Jadi Rasulullah semangat kalau berdoa tuh. Mulianya Rasulullah, kapan aja kalau berdoa itu semangat Rasulullah. Nggak ada cerita tentang doa itu mohon maaf lagi berdoa itu ada makanan, nggak ada makanan enak, makanan nggak enak. Doanya Rasulullah nggak terfokus dengan hal demikian. Beda dengan kita kalau lagi tahlilan, mohon maaf, lagi tahlilan. Apalagi yang mimpin doanya, ya Allah, panjang benar. Kita udah naik tadinya begitu Allah kirain udah ada Rabbana taqabbal minna, udah alhamdulillah senang. Begitu Allah masuknya lah turun lagi. Turun naik. Model. Kata malaikat ya Allah, ini kira-kira di kopi mana doa orang. Kadang-kadang anehnya Pak, apalagi kalau kita takziah sama Ustaz, kadang-kadang langsung baca doakan ya, misalnya harus semangat di depan jenazah itu, harus semangat di depan jenazah, jangan lemas. Jenazah udah meninggal, kita masih dia bisa, mohon maaf, dia bisa berkata, ruhnya masih ada, dia ruhnya melihat. Iya, pasti. Pas siapa? Aman. Kata jenazahnya, ya Allah, nggak salah tuh doanya depan gue. Waktu hidup padahal ngobrol mulu sama gue itu, tinggal ngedoain gue begitu.
Ruh itu bisa ngomong. Ar-ruhu karrihun. Ruh itu seperti angin. Ruh itu seperti angin. Kapan aja, mohon maaf nih, ada sekalipun ditutup pakai ini lubang, ada lubang sedikit masuk. Makanya di majelis di musola ini banyak yang namanya jin ini. Banyak apa enggak? Banyak. Di depan saya semuanya jin. Tapi bukan bapak-bapak. Ini kenapa? Karena memang semuanya lubang-lubang itu gampang jin itu. Jin. Karihun seperti angin. Di rumah kita ada nggak iblis jin? Saya tanya, jin ada nggak? Paling kalau mau sholat subuh nggak sholat tuh yang tuan rumahnya, yang ada di rumah itu nggak sholat, jinnya nggak sholat, orangnya nggak. Ini karena jin itu mohon maaf nggak mau sholat, jadi orangnya itu sama seperti Nah, kembali akhirnya baginda tercinta Rasulullah SAW melaksanakan doa. Selesai doa, Rasulullah SAW langsung bertanya, ya Jibril, ma hadhil lailah? Kata malaikat Jibril, hadhil lailah yuftahu fiha 300 babin min rahmah. Ya Muhammad, sebelum Ramadan, seluruh doa umat-umat engkau semuanya dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum Ramadan, apalagi di bulan Allahu Akbar, suaminya ahli ibadah. Apa bisa bahasa Arab? Istrinya sekali-kali jadi makmum. Suaminya mimpin tarawih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin waradhdallin. Kata istrinya amin. Bismillahirrahmanirrahim sampai selesai itu salat tarawih. Selesai salat tarawih, lantas salat witir, doa suaminya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim. Radhiyallahu tabaraka wa ta'ala kullu sahabat ma'in. Allahumma ij'al zawjatan katsiran ya rabbana. Allahumma ij'al zawjatan katsiran ya rabbana. Allahumma ij'al zawjatan katsiran ya rabbana. Kata istrinya, amin. Amin. Dikabul doanya Allah. Kata malaikat, padahal lakinya minta, ya Allah berikan istri yang banyak, lebih daripada satu ya Allah. Kata istrinya, ini kabul tuh selesai Ramadan, dia punya bini lagi. Nah, dari kabul akhirnya Rasulullah SAW ini sampainya berhati. 5 menit lagi, 5 menit. Singkatnya, akhirnya baginda tercinta Rasulullah nanya, ya malaikat Jibril, di malam-malam apa? Kata malaikat Jibril, ya Muhammad, ini malam Allah kabul segala doa per doa daripada umat engkau. Karena dibukanya pintu langit dan pintu surga, semuanya permohonan engkau, semuanya dikabul Allah Subhanahu wa taala. Umat engkau dikabul Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah tersenyum. Alhamdulillah. Makanya di bulan Ramadan banyak doa. Banyak duit, banyak doa. Tapi hebatnya bulan Ramadan, sebelahnya jual kolak, sebelahnya jual kolak. Banyak orang, betul. Berkahnya seperti itu bulan Ramadan. Banyak bulan berkah. Nah, singkatnya, akhirnya kata malaikat Jibril, ya Muhammad, fayaghfirullahu ta'ala li jami'i man la yusyriku billahi syai'an. Ya Muhammad, sebelum Ramadan, umat-umat engkau semuanya dihapus segala dosa perdosa. Ya Rabbal, padahal suka membohong sama bini, betul? Suka mempertim duit, betul? Teman-teman bohong, sama orang tua bohong, sama siapapun bohong, benar apa ya? Banyak dosa? Banyak. Tapi kata malaikat Jibril, ya Muhammad, sebelum Ramadan umat engkau semuanya dosa perdosanya dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah tersenyum. Kenapa? Karena umat Rasulullah sebelum Ramadan sudah dihapus dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ini ahli surga semuanya. Amin. Masuk surga duluan atau belakangan? Belakangan. Nah, singkatnya, kata malaikat Jibril, fayaghfirullahu ta'ala li jami'i man la yusyriku billahi syai'an illa man kana sahiran aw kahinan aw musahiran aw mutani khamrin aw misra'an zina wa kana riba aw namam aw 'aqul walidain aw qati'ur rahim.
Siapa ya Jibril? Kata malaikat Jibril, ya Muhammad, semuanya dosa berdosa umatmu semuanya sebelum Ramadan dihapus. Illa Rasulullah begitu mendengar illa. Tadinya Rasulullah senyum. Begitu mendengar illa Rasulullah nangis. Karena ada umat Rasulullah siangnya dia puasa di bulan Ramadan, malamnya sholat sunat tarawih, bahkan membaca Quran enggak luput, zikir enggak pernah ditinggalin, amaliyah sholat yang lainnya enggak pernah ditinggalkan juga selama bulan Ramadan. Tapi ternyata itu sia-sia, tidak ada pahalanya dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa ya Jibril? Mangkana sihiran, yang pertama adalah orang yang punya ilmu sihir yang tidak akan diterima pahala Allah. Auzubillahimin. Sampai hari ini kalau ada di dompet Bapak isim, wafat dan lain sebagainya, jangan harap diterima pahala. Ayo. Yang masih megang, mohon maaf, megang keris percaya sama keris. Hati-hati. Punya cincin dipercaya nih cincin. Ada orangnya. Cincin sampai dipercaya. Mohon maaf. Kadang-kadang percayaan sama cincin dibanding percayaan sama istri, benar. Percayaan sama cincin dibanding percayaan sama guru kita, ya Allah, percayaan sama cincin. Begitu megang cincin, waduh, Ilus-ilus. wah, mohon maaf, di tempat kerjaan, bos itu temen bener sama kita. Begitu ngomong bos dekat sama saya, ini gara-gara cincin. Aduh, ya Allah. Auzubillahimin. Au kahinan au musahinan. Yang kedua adalah orang yang punya ilmu tenung, ilmu sangka. Siapa lagi yang Jibril? Au min khamrin. Yang selanjutnya yang tidak akan diterima pahala Ramadannya adalah orang yang minum, yang suka minum yang memabukkan. Yang masih suka mabuk. Model sekarang bukan mabuk doang, Pak. Obat-obat. Aduh, hati-hati dah. Alhamdulillah, tinggalin hal demikian. Gak ada manfaatnya, benar. Yang selanjutnya, zina, orang yang berjalan menuju tempat berzina. Jadi selesai tarawih, bapak-bapak nggak boleh muter ke sana, itu tukang suka muter ke tempat besar. Nggak boleh tuh. Nggak boleh. Sengaja liburan dia. Dan harap tuh. Kalau misalnya zina, awakala riba, orang yang memakan harta riba, termasuk bank keliling, bangkek, begitu. Dan harap yang masih pakai bank keliling jangan harap diterima pahala. Itu yang disampaikan oleh Allah dalam hadis qudsi. Hanya mudah-mudahan Allah berikan keberkahan rezeki kepada kita, sehingga insya Allah yang berurusan dengan hal demikian kita tutupin. Amin ya rabbal, amin ya rabbal. Singkatnya, siapa lagi? Jibril atau akul walidain, anak yang durhaka sama orang tua, itu yang tidak akan diterima pahala. Makanya mestinya sebelum Ramadan datangin orang tua yang masih ada, cium tangan orang tua kita, begitu, cium tangan, peluk badan. Kadang-kadang ada seorang anak laki-laki tidak pernah seumur hidup memeluk badan orang tua laki-laki. Ada yang begitu? Lebaran cukup cium tangan. Giliran sama bini, cipika-cipiki, peluk-peluk, bener banget. Giliran sama orang tua laki-laki, mohon maaf, cium tangan doang. Kayaknya udah bangga. Beliau yang mendidik kita, beliau yang menghargai kita, beliau yang mengangkat derajat kita, beliau yang selalu gak pernah dalam kehidupan kita itu beliau merendahkan kita, benar. Beliau yang selalu mengangkat keberkahan buat kita semua sebagai anak-anaknya. Maka pantas dan wajar sebelum Ramadan kemarin datangin cium tangannya, peluk badan ayahanda kita, peluk badan ibunda kita. Sunnah tuh bahasa kita berdoa di depan pelukannya, kita mencurin air mata. Apa yang diungkapkan oleh beliau berdua kalau masih hidup? Ya Allah, ibu bapak sudah berdoain. Betul apa? Kadang-kadang nangisin orang tua kalau orang tua sudah mati. Benar mana? Anak nangisin orang tuanya kalau orang tua udah berbujur kaku. Kira-kira kalau berbujur kaku bisa ngomong kemana?
Malam-malam barangkali mohon maaf ada orang tua kita yang meninggal, kita sendirian. Kita bilang, Pak, maafin ya Pak ya. Orang tua bangun lagi. Iya, gua maafin. Kira-kira apa itu? Kabur. Makanya jangan nunggu mati orang tua. Jangan nunggu mati orang tua kita hidup. Ayo kita angkat tangannya. Peluk badannya. Ya Allah, mohon maaf. Mohon maaf. Beda. Mimpi orang tua kita sekalipun udah sepuh, Pak. Udah sepuh mimpi orang tua kita. Beda kalau kita cium. Kalau kita peluk, kalau kita cium, Allah Akbar. Ya, mohon maaf. Tadus bin iman. Orang tua kita tuh kalau dicium pipinya sama kita biasa yang mencium pipi orang tua kita. Wangi, terbawa terus, bahkan doanya terus mengalir untuk kita bertahan dalam kehidupan rumah tangga kita, dalam kehidupan sehari-hari kita. Maka insya Allah mudah-mudahan nanti lebaran orang tua kita masih ada, cium tangannya, peluk badannya, jangan hanya mencium doang, peluk badannya, minta keberkahan, dekat mereka. Insya amin ya Rabbal. Tapi jangan bertambah orang tua lagi batuk-batuk. Dekap terus-terusan kencang, mati orang tuanya. Peluk dengan erat. Insya minta doa berkah dari orang tua kita. Yang singkatnya siapa lagi? Jibril awin namam, orang yang suka ngadu domba, yang tidak akan diterima pahala Ramadannya. Yang terakhir siapa lagi? Jibril awqatir rahim, orang yang memutuskan hubungan silaturahim. Kadang-kadang dengan saudara nggak pernah tegur sapa, betul? Adik sama kakak nggak pernah tegur sapa, ada nggak yang begitu? Satu tetangga satu dengan yang lainnya nggak pernah ngobrol, nggak pernah tegur sapa, saling benci sampai benar Ramadan saat ini. Ada yang model begitu? Jangan harap diterima pahala Ramadan. Sekalipun rajin puasanya di bulan Ramadan, sekalipun rajin sholat tarawih, rajin baca Qurannya, jangan harap kata malaikat Jibril diterima pahala Ramadan. Fa'in haulai la yakullahu hatta itu wajruhu, terkecuali dia buru-buru bertobat kepada Allah. Dia niat untuk meninggalkan daripada perbuatan itu. Begitu kata Rasulullah dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa kita dikabul Allah Subhanahu wa taala, salat kita diterima pahalanya Allah, dan mudah-mudahan Allah jadikan rumah tangga kita sakinah mawaddah rahmah, keturunan yang saleh dan salihah, keberkahan rezeki yang halal, mudahkan segala sesuatu dan jauhkan daripada bahaya Allah, diangkat derajatnya Allah Subhanahu wa taala. Pengharapan besar kita kalaupun kita meninggal mudah-mudahan ada dalam keadaan husnul khatimah. Ini yang terkabul بسم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. Maaf, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.